Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah mengetahui ancaman Putkar, para J-Factor pun pergi untuk dilatih bersama Whis. Di sini Master Roshi sangat kaget karena Whis menjadikannya sebagai ketua. Whis menjelaskan Master Roshi memiliki ilmu dan pengalaman, dan katanya itu sangatlah berguna dalam pertarungan. Krillin pun setuju karena berkat ajaran Master Roshi jugalah dia dan Goku bisa berkembang serta banyak belajar. Dan Whis yakin kalau Master Roshi pasti memiliki rencana yang sangat menarik, serta menyadari tentang kemampuan dari para J-Factor yang bisa berguna untuk strategi. Master Roshi pun akhirnya paham dan menyebut Krillin, Yamcha, serta Tenshinhan memiliki bakat untuk mengembangkan berbagai teknik. Untuk Android 17 dan 18 memiliki kelebihan, yaitu stamina mereka nggak bakalan berkurang dalam pertempuran. Bundut dan Gotenks, keduanya memiliki kekuatan dan kemahiran yang luar biasa. Untuk Piccolo hampir sama seperti Master Roshi, yaitu mempunyai kemahiran dan perencanaan yang teratur, serta memiliki ketenangan dan kebijaksanaan. Yang terakhir, Gohan memiliki kekuatan dan kebijaksanaan juga. Maka dari itu, Master Roshi sangat berharap mereka bisa bekerja sama dengan berbagai kekuatan unik yang mereka miliki. Mendengar kata kerjasama, Gohan pun mendapatkan sebuah ide. Sebelum itu, Daishinkan mengatakan kalau dia pernah dengar fakta dari Putkar, yaitu tidak seperti Goku, Vegeta memiliki gaya bertarung berdasarkan teori. Dan jika Vegeta mampu menguasainya, maka bisa dipastikan musuh nggak bakal bisa mengalahkan Vegeta, bukan? Di sini, Daishinkan menegaskan dia nggak memiliki kemampuan seperti Putkar. Namun, dia bisa menjamin kalau dia jauh lebih kuat dari Putkar. Jadi, jika Vegeta bisa mengalahkan Daishinkan, maka tentu saja Vegeta dapat mengalahkan Putkar. Mendengar ocehan itu, Vegeta nampak sangat senang. Jadi, meskipun lawannya adalah Daishinkan, Vegeta akan menerima tantangannya. Daishinkan pun sangat setuju. Karena itulah yang dia tunggu-tunggu. Tanpa ragu, Pangeran Congak langsung ngeden dan berubahlah dia menjadi Super Saiyan. Daishinkan nampak masih santai sambil menatap dengan sangat cool. Tiba-tiba, Daishinkan muncul di depan Vegeta lalu menghajar perutnya dengan keras. Sontak saja, Vegeta sampai menjerit kesakitan. Nggak cuma itu, Daishinkan bergerak cepat ke atas Vegeta lalu kembali melancarkan serangan santai. Meskipun santai, tapi dengan perbedaan kekuatan yang jauh, tentunya buat Vegeta pun sampai nggak berdaya. Sementara itu, latihan Goku pun kini akan dimulai. Sebelum bertarung dengan Putkar palsu, Geno minta Goku untuk mengerti satu hal. Yang paling penting dalam latihan ini adalah bagaimana imajinasi Goku. Jika Goku pikir nggak bisa mengalahkan Putkar, maka Goku akan tewas dengan cepat. Dan katanya jangan lupa tentang peraturan di semesta ini, yaitu apapun bisa terjadi. Goku pun langsung serius dan segera memasang kuda-kuda. Sedangkan Putkar palsu minta Goku untuk segera menyerangnya. Sementara itu, cerita pindah ke sebuah planet dengan menunjukkan Putkar yang lagi bicara dengan Putkar lain. Ternyata Putkar bukan cuma satu, tapi ada banyak Putkar di sana. Mereka sedang bicarakan Vegeta dan harus melakukan sesuatu secepatnya. Selain itu, ada perdebatan di antara mereka tentang kapan waktu yang tepat untuk memulai rencana pada Vegeta. Ada yang bilang setahun, ada yang bilang sebulan dan seminggu. Sampai muncul satu Putkar lain yang memutuskan untuk menentukan saja batas waktunya. Salah satu Putkar membantah bukankah tugasnya untuk membantu Vegeta dalam latihannya. Dan yang satunya pun sangat kesal karena rencananya untuk melihat Vegeta berkembang semuanya telah dirampas oleh Daishinkan. Dia sampai meledakkan kekuatannya dan merasa dirinya sangat kesal sekali. Di tempat lain, Whis sangat kagum dengan rencana yang bakal Gohan lakukan. Gohan pun percaya kalau rencana ini pasti bakal berhasil. Whis bilang dengan adanya Vegeta dan rencana ini, maka mereka berpeluang untuk bisa sukses. Tiba-tiba sesuatu terjatuh dari langit dengan ledakan besar yang mengagetkan semua orang. Whis sangat penasaran apa sebenarnya yang terjadi. Gohan membalas jika itu adalah Vegeta dan juga Daishinkan. Nampak Vegeta telah sangat kelelahan setelah adu sparring dengan Daishinkan. Dengan kekuatannya sekarang, dia merasa nggak mungkin bisa mendekati atau bahkan mengalahkan dewa super kuat ini. Sebaliknya, Daishinkan malah kagum karena Vegeta telah banyak berkembang meski dalam waktu yang singkat. Mendengarnya tentu buat Vegeta senang dan bakalan menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Tapi tiba-tiba Daishinkan menghilang dari hadapannya. Vegeta sampai penasaran kemana sebenarnya perginya orang itu. Selagi masih bingung, tiba-tiba Vegeta dipindahkan seseorang ke bumi. Sebelumnya, Vegeta berada di planet Berus, kini malah berada di bumi.
Dan ternyata yang melakukannya adalah Putkar. Dia sangat percaya diri dan kedatangannya ke sini adalah untuk mengalahkan Vegeta. Selain itu, Putkar juga sudah tahu kalau Vegeta telah berlatih dengan Daishinkan dan cukup kagum dengan peningkatan kekuatan Vegeta sekarang. Jadi Putkar tegaskan mulai sekarang dialah yang bakal menjadi lawannya. Lalu alasan Putkar bawa Vegeta ke bumi karena disinilah dia bakal mengakhiri Vegeta di tempat kota barat dihancurkan. Kemudian Putkar juga memindahkan para G-Factor dan mempersilahkan mereka membantu Vegeta. Sedangkan untuk Daishinkan dan Whis, Putkar telah memindahkan mereka ke sebuah tempat yang sangat jauh. Dan katanya perlu waktu 1 jam agar Daishinkan dan Whis datang ke bumi. Wow, Putkar emang badas banget ya. Sekelas Daishinkan saja dia pindahkan ke tempat yang jauh cuy. Setelah bosan menunggu, Putkar minta mereka untuk segera memulai pertarungan. Si Gundul Krillin nampak sangat panik karena mereka harus bertarung di planet bumi. Putkar menjelaskan semua orang bumi yang ada sudah dia pindahkan ke tempat rahasia, termasuk Android 18 yang dia tegaskan. Mendengar itu, 18 sontak bingung apa maksud perkataannya. Gohan yang khawatir pada istri dan anaknya bertanya apakah mereka semua masih baik-baik saja. Putkar membalas dia nggak tahu dan nggak peduli juga dengan mereka. Marah dengan itu, Gohan langsung meluncur menyerangnya. Piccolo sontak mencengkram kaki Gohan dan mintanya untuk berhenti. Dia coba menenangkan Gohan dan berkata Putkar mungkin tidak berbuat apapun pada semua penduduk bumi. Alasannya karena Putkar nggak peduli mereka hidup atau mati karena penduduk bumi bukanlah tujuan Putkar. Mendengar itu, Putkar sangat kagum karena Piccolo nggak mudah masuk ke dalam provokasinya. Dan dia menyangka kalau Piccolo masih memiliki sifat Dewa Bumi dalam tubuhnya. Dan katanya Piccolo juga adalah seorang guru yang bagus. Sementara Lord Yamcha yang sangat percaya diri mengatakan kalau dia ingin segera membungkam mulut Putkar. Begitupun dengan Gotenks yang sudah nggak sabar pengen bertarung. Setelah itu mereka pun menggunakan rencana Gohan yang sudah disepakati oleh semua pihak. Dan ternyata rencana yang dimaksud adalah dengan Bundut sebagai ujung tombak. Jadi Master Roshi minta Bundut untuk menyerap semua tubuh para G-Factor. Bundut yang paham segera melemparkan semua dagingnya pada tubuh G-Factor. Semua G-Factor langsung bersiap dan gak lama kemudian mereka menyatu dengan Bundut. Di sini tubuh Bundut berubah dan sama seperti dulu dia menjadi Super Buu. Bedanya sekarang dengan gabungan dari kekuatan para G-Factor. Putkar yang melihatnya mengatakan kalau itu sangatlah menarik. Vegeta pun cukup kagum meskipun terlihat buruk, namun kekuatan Super Buu pasti akan jadi semakin kuat. Putkar yang sudah bosan meminta mereka untuk menyerang. Super Buu dan Vegeta telah bersiap dengan memasang kuda-kuda. Dan Vegeta menegaskan kalau mereka nggak bakal biarkan Putkar bertindak sesuka hatinya. Tanpa ragu, Super Buu langsung menyerang dengan ganas. Dia melancarkan pukulannya namun masih dapat dihindari dengan mudah. Nggak sampai situ, Super Buu lanjut melancarkan pukulannya lagi yang buat Putkar sampai terkejut. Lalu ditambah dengan serangan bertubi-tubi dan Putkar terus menghindarinya. Setelah berkali-kali menghindar, Putkar mengakui kalau kekuatan yang Super Buu miliki lebih kuat dari yang dia bayangkan. Lalu Super Buu menggunakan jurus jadul yaitu hantu peledak. Dengan sangat semangatnya, para hantu itu langsung menyerang dengan sangat cepat. Meski begitu, Putkar masih santai karena baginya serangan jarak jauh nggak akan mempan terhadapnya. Jadi Putkar menciptakan banyak portal dan mengembalikan para hantu itu pada Super Buu. Sontak saja Super Buu yang lihatnya langsung melongo. Namun semua itu hanyalah tipuan. Putkar sontak terkejut karena tubuh Super Buu rupanya cuma bayangan. Super Buu muncul di sampingnya yang hal itu balik membuat Putkar nggak berkutik. Lalu Super Buu menggunakan jurus andalan Krillin yaitu Taioken yang Silau Man. Putkar yang melihatnya matanya langsung silau dan segera menutup wajahnya. Kesempatan itu kembali dimanfaatkan Super Buu untuk menggunakan kekuatan sihir. Dia menembakkan sihirnya demi merubah Putkar menjadi coklat. Dewa jahat itu hanya bisa pasrah saja, yang kemudian tubuhnya menjadi coklat sepenuhnya. Melihat itu, Pangeran Congak jadi kesal, ternyata Putkar dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Lalu Super Buu segera menelan coklat Putkar ke dalam perut. Namun tiba-tiba Putkar muncul lagi dari sebuah portal. Putkar mengejeknya, yaitu setelah Super Buu menyerap begitu banyak orang, malah membuat otak Buu jadi sengklek. Sontak saja Super Buu sangat kaget dan merasa jengkel. Begitupun dengan Vegeta yang sangat penasaran dengan kemampuan seperti apa yang Putkar miliki. Jika mereka nggak tahu, maka mustahil untuk mengalahkannya. Putkar sangat kesal karena tadi dia sudah dirubah menjadi coklat dan dimakan. Jadi dia segera muncul di belakang dan langsung menjenggut tanduk Super Buu.
Putkar menciptakan bola laser dan menyuruh Super Buu untuk minta maaf. Namun tiba-tiba sebuah laser melesat cepat yang membuat Putkar terpaksa melepaskan Super Buu. Ternyata serangan tersebut berasal dari Frieza yang rupanya masih hidup. Frieza bilang kalau dia sudah mencari Putkar ke berbagai tempat dan gak sangka Putkar malah ada di bumi. Dia juga menegaskan mungkin hari itu adalah keberuntungan bagi Putkar. Namun sekarang Frieza akan membalasnya. Pangeran Congak sendiri nggak menyangka si Kadal Gurun rupanya masih hidup. Melihatnya membuat Putkar berkeringat dan berkata situasi sekarang jadi semakin berbahaya. Sementara itu pertarungan Goku melawan Putkar palsu masih terus berlangsung. Di sini Goku akan melakukan sesuatu yang membuat Putkar palsu sedikit terkejut. Goku menegaskan ini adalah cara satu-satunya dan dia harus mencobanya. Karena dengan cara yang akan dia lakukan mungkin bisa mengalahkan Putkar asli. Putkar KW sontak tersenyum dan mengatakan cara itu mungkin bakal membuat Goku akan menyesalinya. Kembali ke Bandung Tempur, Vegeta, Super Buu, dan Frieza nampak terkejut melihat sesuatu. Ternyata seperti yang ditampakkan sebelumnya kalau Putkar tidak cuma ada satu. Putkar menjelaskan kalau dia bisa membuat salinan dirinya sendiri yaitu menjadi beberapa bagian. Vegeta dan Super Buu tentu penasaran karena baru kali ini Putkar menunjukkannya pada mereka. Nah menariknya kemampuan klon ini dia tegaskan hampir sama seperti teknik membagi tubuh milik Tenshinhan. Lalu Putkar juga memiliki jurus berpindah cepat seperti Goku. Jadi teknik klon jika digabung dengan Sun Kanido maka akan menghasilkan combo dari berbagai arah. Selain itu, Putkar juga akan ngasih tahu bagaimana dia bisa kabur dari teknik sihir coklat milik Super Buu. Ternyata rahasianya berasal dari simbol di tangannya. Dua Putkar ini memiliki jumlah masing-masing tanda yang berbeda. Yang satunya memiliki 5 tanda dan satunya lagi memiliki 8 tanda. Jadi jumlah tanda ini menunjukkan seberapa kuatnya Putkar. Semakin banyak tandanya maka semakin kuat juga dirinya. Dan maksimum dari tanda itu adalah 13. Apabila Putkar mati maka tanda ini akan berpindah pada klon yang masih hidup. Dan kalau Vegeta berhasil mengalahkan setiap klon maka Putkar nggak dapat hidupkan klonnya lagi. Setidaknya sampai 1 jam selepas dia mengumpulkan setiap tanda, barulah dia dapat menghidupkan klonnya lagi. Jadi selagi masih ada waktu 1 jam, Putkar mengatakan inilah kesempatan mereka untuk mengalahkannya. Setelah mengetahui kemampuan Putkar, Vegeta sontak tersenyum karena Putkar malah membongkar kemampuannya sendiri. Putkar membalas, meski begitu hanya ada 1 orang saja yang bisa mengalahkannya yaitu Daishinkan. Tapi jika Vegeta bisa mengalahkannya, maka Putkar rela mati di tangan Vegeta. Wah, sepertinya Putkar ini emang sangat mengidolakan Pangeran Congak ya. Vegeta pun dengan senang hati akan mengalahkannya kalau begitu. Di sini Super Buu ingin mengetes lagi kekuatannya. Jika serangan jarak jauh tidak mempan, maka dia akan menggunakan serangan dekat. Ternyata jurus yang dipakai adalah milik Lord Yamcha yaitu Roga Pupuken. Super Buu langsung menyerangnya sekuat tenaga dan hingga mereka saling jual beli pukulan sengit. Namun tiba-tiba Frieza yang sudah muak segera menciptakan bola energi besar. Dia melemparkannya yang itu akan mengenai mereka berdua. Putkar bisa kabur dengan portalnya sedangkan Super Buu hanya melongo saja melihatnya. Terjadilah ledakan yang sangat besar yang untungnya Super Buu masih bisa melarikan diri. Frieza nggak peduli lagi pula dia tahu Super Buu memiliki kemampuan untuk menyatukan tubuhnya lagi. Selain itu, Frieza nggak memihak siapapun, tapi jika Super Buu mengganggu maka mati sajalah dia. Mendengar itu, tentu saja buat Super Buu sangat merasa kesal. Frieza langsung beradu serangan dengan Putkar, tapi nampaknya Putkar masih meremehkannya. Putkar mengejeknya, harusnya Frieza meminta bantuan pada yang lain. Frieza sontak menolak karena dia sendiri pun sudah cukup buat ngalahin Putkar. Tiba-tiba Frieza sontak dibuat kaget melihat Super Buu lagi ngeden dengan keras. Kali ini Super Buu menggunakan jurus Tenshinhan yaitu penghancur Kikoho. Tanpa ragu dia langsung menembakkan Kikoho itu yang dengan dahsyatnya menghantam Frieza. Putkar aja sampai bingung. Loh, kok malah nyerang dia? Ternyata Super Buu dendam pada Frieza dan membalasnya dengan cara seperti ini. Frieza mendapatkan luka yang parah dan sangat kesal dengan apa yang Super Buu lakukan. Jadi setelah puas balas dendam, Super Buu kembali menyembuhkan Frieza. Setelah itu Super Buu meninggalkannya dan menyerahkan Putkar pada Frieza. Sontak saja Frieza makin merasa jengkel dan merasa seperti diremehkan. Sedangkan Putkar sendiri kini akan memulai pertarungan serius melawan Pangeran Congak. Putkar minta Vegeta untuk menggunakan kekuatan yang Vegeta pelajari dari Daishinkan. Di sini Vegeta sampai sedikit bingung, rupanya Angel pun bisa memberontak juga pada Daishinkan.
Putkar mengatakan kalau itu adalah hal yang sangat biasa. Dan dia yakin anak Vegeta yaitu Bula pasti akan memberontak juga pada Vegeta ketika besar. Selain itu, Putkar juga tahu kalau Vegeta sangat tidak menghormati ayahnya sendiri. Setelah itu, Putkar juga membongkar kemampuannya yang lain. Dia menciptakan portal dimensi yang katanya selain bisa membuatnya pergi ke berbagai tempat, tapi ada sesuatu yang lebih menarik. Misalnya saja, Putkar dapat memindahkan planet bumi ke dalam perut Vegeta jika dia mau. Namun Putkar nggak mau melakukannya karena dia akan bosan kalau bisa menang dengan mudah. Lalu selain objek bergerak, Putkar juga bisa memindahkan energi seperti cahaya dan panas. Sebagai contoh, dia bisa menyalakan tempat yang gelap atau memberikan energi panas pada tempat yang dingin. Dan katanya kemampuannya ini sangatlah menyenangkan. Kalau Vegeta sih nggak peduli dengan itu. Sebaliknya, dia ingin tahu apa rencana Putkar selanjutnya. Di sini, Putkar membongkar juga kalau dia bisa memberikan energi orang lain ke seseorang. Baginya, yang kuat tetaplah kuat dan yang lemah tetaplah lemah. Dengan rumus itu, Putkar bisa menjadikan alam semesta ke-13 menjadi alam semesta yang terkuat. Dulu, Vegeta di alam semesta ke-13 setuju untuk jadi yang terkuat. Dan dia menanyakan apakah Vegeta ingin mengikuti jejak Vegeta pendahulunya. Dengan cepat, Vegeta pun langsung menolak tawaran itu. Putkar menganggapnya sebagai orang bodoh karena Vegeta yang ini sangat berbeda dibanding Vegeta yang dia kenal. Vegeta nggak peduli dengan itu karena dia nggak mau dikawal semata-mata cuma demi kekuatan. Dan hal seperti itu Vegeta tegaskan hanya akan membuatnya sangat buruk. Putkar kembali mengejeknya kalau Vegeta nampaknya lebih suka buang waktu bersama Daishinkan. Vegeta sontak nggak terima dan dia bakal tunjukkan apa yang sudah dia pelajari dari Daishinkan. Kemudian Vegeta langsung ngeden sekuat tenaga yang getarannya sampai menyebar mengagetkan Putkar. Dia terus berteriak hingga mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dan nampaklah Vegeta telah berubah jadi Super Saiyan Blue, yang kini memiliki peningkatan kekuatan melebihi Super Saiyan Blue Evolution sekalipun. Melihatnya buat Putkar senang dan anggap perubahan Vegeta sangatlah indah. Sementara itu, Daishinkan dan Whis yang dikirim jauh ke tempat lain segera bergegas kembali menuju bumi. Ternyata Daishinkan gak memiliki kemampuan berpindah instan, bahkan dia cuma ikut gendong pada Whis. Artinya kekuatan Daishinkan di cerita non-canon ini hanya pada kekuatannya yang luar biasa. Daishinkan lalu nanya berapa lama lagi mereka bisa sampai. Whis bilang mungkin sekitar kurang dari 10 menit lagi. Tiba-tiba mereka dibuat terkejut karena merasakan aura ki Vegeta. Whis saja sampai mengakui kalau kekuatan Vegeta kali ini memiliki peningkatan yang sangat luar biasa. Namun apakah dengan kekuatan itu Vegeta dapat mengalahkan Putkar dan dapatkah Whis serta Daishinkan sampai tepat waktu? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.